Tapi ini kalau konteksnya untuk sama teman, pertemanan, teman antara kayak contoh kita berdua ini Mbak, batasan itu bisa dilakukan dengan seperti nggak usah bahas-bahas kuantitas berapa gaji kita lah. Jadi kayak contohnya tadi lah, misalnya kayak aku nggak perlu tahu Mbak Sherly ini gajinya berapa per bulan, karena kan itu sebenarnya juga urusan keuangan rumah tangga Mbak Sherly dan suaminya. Kecuali nih case-nya misalkan Mbak ini saya sekarang ini lagi bekerja, lalu Mbak mau ada rencana memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang sekarang ini, cuma jadi harus butuh pengganti. Terus Mbak tawarkan gitu ke saya, kayak Mbak Gita mau nggak kerja di tempatku nih, kan aku pengen resign, aku mau ada rencana lain. Akhirnya Mbak terus kan pasti akan ada pertanyaan, dapat benefit ini loh. Benefitnya apa kan, Mbak? Kan aku pasti ngasih tahu supaya menarik kandidat gitu. Untuk case tertentu khusus seperti ini barulah kita bisa menyampaikan. Tapi kalau kita tiba-tiba nanya atau kita tiba-tiba nyebut cuma hanya buat flexing atau cuma banding-bandingin aja, itu benar-benar nggak sehat ya. Karena ngebandingin itu sebenarnya cuma bikin capek hati. Seperti peribahasa, comparison is a thief of joy. True, it's true. Jadi membanding-bandingin tuh cuma bikin kita kurang bahagia. Kurang bahagia, jadi nggak suka cita sih. Gitu. Nah, batasan kedua itu, nah bisa seperti kita berdua tadi gitu. Kalau ada yang mau minjem uang, ada yang cumi-cumi itu, ya kita coba kita pikirin aja sebagai ngebantu dan jadinya ya diikhlasin gitu. Karena apa ya, cumi-cumi ini tuh bikin apa, dinamika pertemanan itu jadi berubah. Sebenarnya iya, apalagi kalau dia tiba-tiba jadi sering. Iya. Apalagi kalau jadi sering dan nggak gitu. dibalik-balikin. Nah, itu secara psikologis itu udah jadinya udah bukan pertemanan lagi ya sebenarnya. Apa ya? Parasit. Maksudnya dari teman yang minjem dia parasit, tapi dari yang minjemin dia jadi rentenir. Gitu. Karena kan pasti ya jujur aja deh, kayak kalau dari kamu ada yang dipinjemin uang sama teman, terus dia gak bayar gitu kan, pasti kan tiap kali ketemuan langsung mikirnya, dia bakal bayar gak ya hari ini gitu. Kepikiran kan, gue lagi bisa nagih atau enggak ya sekarang. Kira-kira dia lagi kesulitan gak ya kalau aku nagih? Apa jangan-jangan dia ini ya, jadi kayak ada rasa-rasa ragu atau apa ya, nggak enak juga lama-kelamaan walaupun pengen nagih. Jadi ya gitu, jadi waktu ketemu itu bukan purely buat ketemu, jadi agak kayak gue coba ketemu sama dia buat ngelihat apa dia lagi bisa bayar atau enggak. Kayak gitu kan. Ya tujuannya udah beda Mbak, udah bukan memang pure berteman buat apa sih kita sharing atau kita hai lah intinya gitu. Udah, tapi malah jadi gitu. kayak mungkin ada curiga juga kayak dia bisa bayar nggak ya? Dia nggak bisa bayar gimana ya gitu. Apalagi Mbak, kalau misalkan teman yang belum bayar ini tiba-tiba punya HP baru. Iya, tiba-tiba ada barang baru ya. Tiba-tiba bisa liburan kemana, bisa jalan-jalan gitu. Kamu gitu kan, kalau kita ya itu ada yang mengutang sama kita teman, dia belum bayar tapi tiba-tiba dia jalan-jalan atau apa, padahal kita nggak tahu, mungkin dia jalan-jalan dibayarin orang gitu. Bisa kan jadi, mungkin dibayarin orang tuanya, dibayarin kantornya, kan siapa yang tahu. Cuma persepsinya ya jadi kayak iyalah udah ini, kamu tuh masih ada hutangmu sama aku, ingat dong gitu. Nah itu jadi kalau udah kayak gitu kan jadi gitu ini ya, jadi bisa mengancam pertemanan yang sudah terbentuk, yang sudah dibangun lah. Cuma karena masalah minjam dan bisa membalikkan.